Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalila Zaikiatul Syarifah, NIM 220103110058. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kurikulum Merdeka Indonesia dengan kurikulum Australia. Kurikulum Indonesia untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Indonesia berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Adapun model-model kurikulum di Indonesia, pertama model pembelajaran berbasis project based learning. Kedua, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis inquiry based learning. Model pembelajaran penemuan, discovery learning, dan model pembelajaran comparative learning. Struktur kurikulum di Indonesia, kurikulum Merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka di Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif belajar, berpikir kritis dan kreatif, serta mempertimbangkan konteks lokal. Evaluasi juga tidak hanya dilakukan dengan tes tertulis, tetapi juga melalui tugas-tugas proyek, observasi guru, dan refleksi dari siswa. Tujuan kurikulum Merdeka di Indonesia itu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik dengan rancangan kurikulum yang sederhana dan fleksibel, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih rinci dan mendalam. Materi yang diberikan juga berfokus pada hal-hal esensial untuk mendukung perkembangan kompetensi siswa. Kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka di Indonesia. Kelebihannya adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar dan meningkatkan kreatif siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, mengurangi standarisasi pendidikan, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Kurikulum di Australia, pendidikan diselenggarakan berbasis kebutuhan masyarakat. Masyarakat berkembang, maka pendidikan harus dipacu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pengembangan pendidikan di Australia diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan di Australia didukung oleh masyarakat yang berkeinginan melestarikan budaya. Australia dapat menyelenggarakan pendidikan secara baik. Tahun akademik di Australia dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi ke dalam 4 term, di mana setiap term yang lamanya kurang lebih 10 minggu. Pada akhir setiap term, para murid mendapatkan 2 minggu liburan. Namun pada akhir tahun, semua murid mendapatkan liburan selama kurang lebih 6 minggu. Kurikulum pada pendidikan dasar itu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mata pelajaran, kemampuan umum, prioritas lintas kurikulum. Struktur kurikulum di Australia ditetapkan oleh acara sama dalam 8 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan, kesehatan, dan fisika, ilmu humaniora, sosial, seni, teknologi, dan bahasa. Evaluasi kurikulum di Australia dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Beberapa aspek yang biasanya dievaluasi melibatkan pemantauan pencapaian siswa, respon guru dan siswa terhadap kurikulum, serta penyesuaian berdasarkan
perubahan dalam pendidikan atau tuntunan pasar kerja. Kelebihannya, relevansi global, pentingnya keterampilan abad ke-21, ketiga, keanekaragaman dan inklusivitas, keempat, partisipasi pemangku kepentingan, kelima, kemampuan untuk beradaptasi. Kekurangan kurikulum di Australia itu, satu, ketidaksetaraan antara negara bagian, beban kerja guru, keterbatasan pemahaman siswa, pembaruan yang terus-menerus, dan yang terakhir itu evaluasi yang intensif.